Makin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, diseret-seret. Yang pertama, saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda, lagunya gembira. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Artinya, selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah, balik karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV Untuk One. mencontohkan bagaimana Bukan, saya ingin nunjukin gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi? Enggak ya, lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya, tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Enggak, saya nggak hafal. Sampai bawah. Saya bawa khusus sekali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Ya. Jadi saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arintowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi. Sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor. Walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini, kalau nggak ditarik, nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Ya. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termo itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termo Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga guys, ya, akan tergulung semua 8 orang ini guys. Jadi termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Rototifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana guys, bukan Roy Suryo guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik guys. Nah, jadi kita tunggu aja guys bagaimana perkembangannya lagi, ya. Gitu aja guys. Oke, balik lagi di channel saya. Mari kita lihat tanggapan para netizen. Di sini disampaikan
tangkap cepat si Panu brutal. Wes, ngaku saja, orang awam saja tahu itu palsu, minta maaf. Indonesia parah, ijazah palsu bisa jadi presiden. Orang awam seperti aku gak kuliah jujur, melihat, mendengar, memahami yang begitu jelas ijazahnya Jokowi palsu. Nah demikian Rektor UGM Ova Amelia bentar lagi mutasi jabatan, bukan lagi ke kampus tetapi masuk BUI. Nah demikian Bung Effendi, ijazahnya asli sehingga bisa menjelaskan cara mendapatkan secara terperinci. 100% ijazah palsu MR Bambang, pahlawan bangsa, setuju kalau ke-8 orang dan semua termu digulul. Nah demikian, emang Jokowi punya ijazah. Kalau Jokowi punya ijazah pasti sudah ditunjukkan. Jangan mengharap Jokowi menunjukkan ijazah di pengadilan. Jokowi tidak punya ijazah palsu. UGM kena virus. Kasihan mahasiswa bayar mahal-mahal. Ternoda artinya najis. Nah, kita punya ijazah, bangga dong. Tapi Jokowi kok diumpet-umpetin sih? Berarti bodoh dong. Demikian Gibran, tunjukkan ijazah Klu sudah kuliah dan lulus serta dapat ijazah, tapi Klu tidak pernah kuliah dapat ijazah kan aspal. BGMN Gibran, tunjukkan ijazah, takut sih karena palsu. Bang Tri, Gus Nur, Roy Suryo, Rismon, Tifa adalah pahlawan masa kini. Goyang terus Pro Effendi, Gajali sampai ledes otak termul. Rakyat berharap segera terwujud kebenaran yang hakiki, tangkap semua yang terlibat. Pengadilan harus bantu Pak Presiden selesaikan kegaduhan ijazah palsu ini supaya penampakan modal tidak takut datang ke Indonesia. Kalau sudah bisa berbohong, pasti selalu mencari kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan. Nah demikian seharusnya kita rakyat merasakan sejahtera, tapi menghadapi masalah yaitu ijazah yang sukar tuntasnya karena Jokowi sengaja merusak mental penegak hukum. Bung Effendi hayo berjuang untuk kebenaran. Ova dihipnotis Jokowi, belum sadar-sadar. Mudah-mudahan Ova Amelia tidak menerima sogokan besar nilainya. Semoga secepatnya terungkap kasus-kasus pemimpin yang jolim di Republik ini biar rakyat bisa hidup sejahtera. Ijazah Jokowi dipakai bungkus terasi. Betul-betul banget itu Pak DR Effendi. Nah demikian, harus itu UGM lawyer termul yang melindungi harus diproses. Sudah kelihatan ijazahnya palsu. Demikian kalau jujur pasti nggak susah. Yang bikin susah karena tidak jujur. Makanya berlibat-libat. Apa yang dimaksud pahlawan kesiangan baru muncul ya. UGM jangan lindungi orang bersalah. Kalau mau dihargai sebagai fakultas ternama, jangan mau diklaim sebagai fakultas murahan. Ngapain jual ijazah? Demikian dah ngaku saja Jokowi Dodo. Kalau palsu nggak usah maksa, bilang asli malah bikin ruwet.
Kasus ijazah palsu Jokowi berlibat-libat. Harusnya Jokowi segera ditangkap untuk diperiksa ijazahnya. Utang negara meledak gara-gara gongskosi. Ternak Mulyono merekrut komisaris jebolan penguruan tinggi gorong-gorong, makanya negara dibuat ancur. Baru kali ini saya melihat mantan presiden hidupnya hina sehina-hinanya, karena dari awal dia sendirilah yang membangun hidupnya menjadi orang hina. Nah, demikian jelas dari gak mau menunjukkan ijazahnya dan berasumsi sampai sekarang itu karena gak ada ijazahnya. Projo itu kompak untuk berbohong demi mendapatkan duit Jokowi, walaupun itu gak ada yang percaya. Apapun kebohongannya akan ketahuan. Juga ingat, ada Maha mengetahui. Tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, demikian Pratikno dan UGM wajib bertanggung jawab. Orang se-NKRI nggak ada yang berani sama Mulyono. Apa sih hebatnya? Emangnya dia nggak bisa mati? Yang nggak bisa mati cuman kejujuran dan keadilan. Jokowi jujurlah, akui salah, selesai masalah. Baju merah yang penting, ngontot sampai urat lehernya mempedot. Maju terus, suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Nah, demikian segalanya tergantung aparat hukum saat ini serius apa tidak. Bila aparat hukumnya independen, pasti akan selesai masalah ijazah dan utang negara. Siade Darmawan pentol korek api, tumben gak merokok. Itu asli, beda ama Jokowi. Tante Ova pindah kantor baru di Wisma Prodeo. Misteriusnya ijazah Jokowi itu disebabkan oleh penegak hukum, terutama kepolisian, tidak punya kredibilitas sangat rendah atau bisa dikendali oleh penguasa atau yang punya duit. Apapun yang dibuat Jokowi untuk menyembunyikan ijazahnya ada bentuk membela diri, karena beliau merasa memang ijazah palsu itu bisa dimaklumi. Tangkap siapapun yang salah, itulah negara hukum. Contoh, tu effendi para termul, jangan cuman ngeles. Percuma debat dengan para temul, karena logikanya tidak nyambung alias error. Nah, demikian mungkin takkan ada hasilnya walau dituntut ke ujung dunia karena gonco ne yang berkuasa. Katanya negara hukum, ungkap ijazah aja kok tak mampu. Ini negara apa sih Pak Prabowo? Tinggal nunggu waktu Ova Emilia masuk penjara. Setelah di penjara dengan semoga sadar atas kesalahannya. Mau menunjukin ijazah gimana? Ijazahnya juga nggak ada. Baru presiden ke-7 yang dihina oleh rakyatnya.